Dari menjadi orang kepercayaan dan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, jadi salah satu orang di jajaran tim ses Anies Baswedan di kontestasi Pilpres, hingga kini jadi orang yang divonis 4,5 tahun dalam kasus korupsi. Perjalanan karir juga persidangan Thomas Trikasih Lembong terus jadi sorotan. Berikut sekelemitnya. Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, seorang bankir, ekonom, dan politikus Indonesia yang bahkan pernah menjadi bagian dari pusat kekuasaan ekonomi tanah air. Jadi penasehat ekonomi Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga kemudian masuk dalam kabinet kerja sebagai Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2016. Nama Tom Lembong kembali muncul dalam kanvas politik nasional. Berbeda haluan sebagai bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Kembali jadi sorotan. Namun sorotan akan Tom Lembong belakangan datang dari dunia hukum. Tak main-main, usai 8 tahun meninggalkan kursi menteri, Tom ditetapkan tersangka atas kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung di 29 Oktober 2024. Ia disangkakan menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin impor gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton kepada PT Angels Products untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Penyidik menyebut tindak ini menyebabkan negara rugi lebih dari 500 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi. Sebelum jadi tersangka, Tom sudah diperiksa 4 kali oleh Kejaksaan Agung di Oktober 2024 dan proses hukum berlanjut ke meja hijau. Jaksa menghadirkan 20 orang saksi, sementara pihak Tom juga menyertakan saksi, termasuk nama yang mencuri perhatian publik, yaitu Anies Baswedan. Anies hadir langsung di persidangan untuk memberi dukungan moral. Perjalanan ini pun bagai tak lepas dari sorotan. Di antaranya, terkait penyitaan laptop dan tablet oleh kejaksaan yang dibawa Tom ke sel tahanan. Tom juga pernah tertangkap kamera memperbaiki meja persidangan yang goyang. Ada bakat terpendam rupanya, Pak. Kesel nih. Apa? Juga obat anti pusing fitnah, serta meminum obat atau vitamin sebelum persidangan. Itu ia sebut sebagai usaha untuk menjaga fisik dan mental agar tetap bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan di depan majelis hakim. Saya bukan manusia yang sempurna. Bahkan saya manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Pada sidang pembelaannya, Tom menyampaikan nota pledoi dengan judul Di Persimpangan. Sesungguhnya saya terinspirasi oleh warga kita yang penuh keberanian menghadapi orang, bahkan menghadapi prajurit dengan bersenjata, demi memperjuangkan hak mereka, demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sementara dalam dupliknya, Tom mengusung judul Tetap Manusia. Menurutnya setiap manusia punya pilihan, dan kemanapun tujuannya, tetap ada ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Tidak harus menjadi mesin yang dingin, melainkan menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan suara hati. Membebaskan saya dari semua tuntutan jaksa penuntut umum. Tom Lembong pun secara terbuka menyampaikan pemikirannya di akun Instagram pribadinya, membahas detail persidangan, dan mempertanyakan banyak hal yang menurutnya janggal dalam tuntutan jaksa. Ada 7 tuntutan utama yang dibacakan jaksa terhadap Tom Lembong. Di antaranya menerbitkan izin impor gula tanpa rapat koordinasi antar kementerian, tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian, memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen kepada pihak tertentu, dan tidak menunjuk BUMN sebagai pengendali stabilisasi harga gula. Hingga Jumat 18 Juli 2025, Tom Lembong mendapat vonisnya, akhir dari sebuah langkah atau babak baru dalam langkah hidupnya. Terima kasih, Pak Tom. Mantap, sehat selalu, Pak. Tim Liputan melaporkan.